Shalom, Shalom. selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi. Pagi yang penuh dengan sukacita, pagi yang penuh dengan kebahagiaan yang Tuhan berikan untuk saya dan saudara. Kita bisa beribadah, memperingati hari kebangkitannya. Kita akan menaikkan satu pujian, satu hal yang kurindu. Amin. Satu
Bapak Pendeta Dr. Markus Stefanus akan pimpin kita dalam doa pembukaan. Saya persilakan. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat melimpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun atas ibadah ini. Turun atas ibadah di gereja ini. Turun atas ibadah di jemaat di rumah masing-masing. Berkat Tuhan melimpah, berkat Paskah, berkat kebangkitan turun atas kami semua. Turun atas ibadah ini sekarang dan selamanya. Kami alaskan doa mulai ibadah dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saya serahkan pada Ibu Doroti. Selamat Minggu Paskah. Semoga keajaiban Paskah mencerahkan hidup saya dan saudara. Melangkah pasti bersama Tuhan. Kita akan merayakan kebangkitannya dengan kita naikkan satu pujian. Rayakan Yesus rayakan.
Dia bangkit, ada pengharapan. Yes, amin. Dia bangkit, ada sukacita. Yes, Puji amin. Tuhan. Biasanya kita akan memberikan persembahan dan kita akan masuk dalam doa. Nanti saya pimpin kita dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami ada di kerajaan surga ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Bapa. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi ya Bapa, supaya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi yang terbaik untuk-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, tetap mengikuti protokol kesehatan. Saya minta nanti Ibu Seli akan duluan ya. Ayo. Dia mati bagi kita. Amin. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penggemarku.
selalu memenuhi kehidupan saya dan saudara. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita masukkan firman Tuhan, kita akan menaikkan satu pujian. Karena dosa kita manusia, Dia hiduplah, Dia hiduplah. Dia hiduplah, Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, Dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Haleluya, Yesus sudah menang. Haleluya, Yesus sudah menang, putuskan kuasa kematian. Glory, glory, sungguh Dia Allah yang menang bersama selamanya. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Dia hiduplah, Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, Dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Katakan Dia hiduplah, Dia hiduplah. Dia hiduplah, Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, Dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Sembahyang buat anak-anaknya. Sembahyang buat anak-anaknya. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Malaikat gembala yang hidup. Tinggikan namamu. Yang buat kami. Terima Kami kasih meninggalkan Yesus. kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Dia hidup Yesus. Dia hiduplah. Dia hiduplah. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, Dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Sembahyang
hidup. Dengan kehidupan-Mu Tuhan, kami mendapatkan kekuatan baru. Kami mendapatkan pengharapan yang begitu luar biasa. Karena kami memiliki Allah yang sudah mati, bangkit dan hidup selama-lamanya. Itulah membuatkan kekuatan hidup kami lebih lagi berharap padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya pujian yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu, yang menjadikan kekuatan dan pengharapan kami padamu. Terlebih lagi firman yang akan ditaburkan, biarlah firman-Mu yang akan disampaikan. Tuhan Yesus, Kau berkati Bapak Gembala kami yang menyampaikan kebenaran-Mu, sehingga Tuhan melalui firman-Mu Tuhan dapat mengubah hidup kami lagi lebih baik, lebih lagi yakin dan berharap pada Engkau. Terima kasih Tuhan, ampuni akan dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Silakan duduk. Saya serahkan mimbar ini kepada Bapak Pendeta Martin Stefanus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat merayakan Paskah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Hari ini saudaraku kita masuk dalam satu ibadah khusus, yaitu ibadah tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Satu hal yang sangat istimewa untuk kita semua sebagai orang percaya, karena kebangkitan inilah yang membuat kekristenan sampai hari ini masih terus bertahan. Puji nama Tuhan. Kita akan membaca bersama dalam Markus 16 ayat 1 sampai 4. Markus 16 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan hari ini kalau diperpendek judulnya salfok. Kalau anak muda langsung tahu. Apa Meris? Salfok. Ya, salah fokus. Kemarin saya coba saya diskusi dengan Pastor Gisel. Kita dapatkan satu pokok pembicaraan yang penting di sekitar kebangkitan, yaitu salfok. Fokusnya harusnya Yesus yang bangkit, itu fokus. Tapi murid-murid salah fokus. Bukan Yesus yang bangkit tetapi yang lainnya. Nah, kita lihat dalam Markus 16 ayat 1 sampai 4, sama-sama kita berdiri. Markus 16 ayat 1 sampai 4. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah tiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Dari padang gurun sampai Golgota. Golgota itu bukan hanya tempat penyalipan Tuhan, tetapi di Golgota itu ada satu tempat yang datar di atas begitu, tempat dataran tinggi tapi datar, dan disitulah Yesus dikuburkan. Jarak dari tempat disalib ke kuburan itu mungkin enggak sampai 50 meter ya, enggak sampai 50 meter. Jadi dekat saja, diturunkan langsung dibaringkan di kubur. Ya. Saudara-saudara, budaya pemakaman ini kan beda-beda ya, budaya pemakaman di Pulau Jawa saja, saya sudah memakamkan orang di beberapa kota. Beda-beda saudaraku. Jadi waktu saya memakamkan di daerah
Madiun ternyata sama dengan Semarang, sama juga dengan di Purwokerto. Itu beda dengan di Bandung. Lalu di sini di Tangerang juga beda. Kalau di Bandung dibikinin bak, jenazah ditaruh di semacam jadi kayak bak begitu, ditimbun dengan tanah. Tapi di sini kan tanah langsung ditutup saja begitu. Di Madiun Semarang itu tanah saja, lalu dicor langsung. Jadi saya kaget karena begitu lempar tanah begitu, saudara, langsung saya persilahkan petugas ngaduk semen itu langsung disiramkan ke peti itu, saudaraku. Jadi bukan tanah itu. Ke peti gitu mereka cepat, baru setelah itu ditutup dengan tanah. Nah, di Israel pada masa itu memakamkan jenazah dengan cara memahat batu. Jadi batu dipahat dari samping, bukan ke bawah begini. Jadi bukan digali tapi ke samping. Nah, ini sama dengan di Toraja. Di Toraja bukit batu yang terjal begini dipahat. Dan memahatnya itu bukan waktu ada orang meninggal, tidak. Jadi keluarga ini dia pahat 1 bulan, keluarga yang lain pahat 1 bulan di lubang yang sama. Jadi nanti jenazah diangkat ke atas sana, dimasukkan, bisa beberapa jenazah. Nah, itu yang terjadi di Israel pada masa itu. Jadi lubang itu sudah tersedia. Jadi gua batu itu sudah tersedia, dan nanti siapa saja dari keluarga yang menggali itu bisa dimasukkan ke sana. Makanya waktu Tuhan Yesus dimakamkan di sana, ditulis itu kubur baru. Jadi isinya belum ada, hanya Yesus yang masuk ke sana, dan setelah Yesus dimasukkan ke sana, tidak ada orang lain lagi, tidak ada keluarga yang lain lagi masuk ke sana. Biasanya satu lubang itu untuk beberapa orang. Dan ya puji Tuhan saya pernah ke sana, masuk ke kuburan itu, kita masuk 5-6 orang, masih luas, saudaraku, masih luas, begitu. Jadi itulah cara memakamkan jenazah pada masa Tuhan Yesus meninggal. Jenazah diletakkan berbaring seperti orang tidur. Kemudian pintu ditutup dengan batu. Batunya yang buat menutup itu berbentuk cakram, lingkaran begitu. Lingkaran kira-kira tingginya 1,2, karena masuk ke kubur itu harus tunduk, saudaraku. Harus tunduk, jadi bukan setinggi orang pintunya. Jadi kira-kira 1,2 meter gitu. Itulah yang digunakan untuk menutup makam Tuhan Yesus. Pasti tebal. Pasti tebal. Nah, jangan ditanya beratnya, namanya batu. Kan begitu. Tebalnya itu bisa 10 sampai 15 cm. Waktu mengangkat batu onik, ini tanpa list ya, artinya masih polos, angkat. Saya tanya ini berapa kilo beratnya? Ini kira-kira 300 sampai 400 kilo, lembaran saja, belum marmer pinggirnya, saudaraku. Tebalnya ini berapa? Tipis ini, saudaraku, hanya 2,5 cm. Ya, 2,5 cm. Bayangin kalau 10 sampai 15 cm betapa beratnya. Saya ingin katakan ini supaya kita punya gambaran kegelisahan para wanita yang pagi-pagi itu akan datang ke kubur Yesus. Saudara-saudara, begitulah cara Yesus dikuburkan. Karena hari sudah mulai malam, jenazah Yesus itu tidak sempat dirawat. Dirawat itu kan kalau dimandikan, dibersihkan, dipakai pakaian yang layak begitu ya. Nah, jenazah Tuhan Yesus enggak. Karena hari sudah gelap, buru-buru dibaringkan di makam atas permintaan Yusuf dari Arimatea yang adalah seorang petinggi agama pada masa itu. Jadi karena Yusuf Arimatea yang meminta, maka pemerintah waktu itu memberikan untuk menguburkan jenazah Tuhan Yesus. Saudara-saudara, murid-murid wanita ini ingin merawat jenazah Yesus. Dan pagi itu mereka pergi ke kubur.
Mereka pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah dan minyak. Jadi setelah saya ceritakan tentang gambaran kubur itu, mereka tidak perlu menggali kan, karena jenazah itu dibaringkan. Jadi mereka mau merawat, mau meminyaki, mau merempah-rempahi, sebenarnya bukan masalah. Tetapi yang jadi masalah adalah siapa yang akan menggulingkan batu. Ini jadi pembicaraan sejak mereka di rumah. Siapa yang akan menggulingkan batu? Karena batu itu besar dan batu itu berat. Bukan hanya itu, batu itu disegel dan dijaga oleh tentara Romawi. Jadi ada banyak kesulitan di sana. Batunya besar, berat, disegel, dimeterai, dijaga oleh tentara Romawi. Dan ini masalah tersendiri. Sehingga mereka sebenarnya ada satu rasa ragu, bisa enggak nanti kita merawat tubuh Yesus itu. Nah saudaraku, siapa yang akan menggulingkan batu? Sebenarnya ini pertanyaan pertama saudaraku. Kalau batu itu sudah terguling, pertanyaan kedua akan muncul. Siapa yang sudah menggulingkan batu? Tadi siapa yang akan? Kalau sudah tergeser, terguling, siapa ini yang gulingkan ini? Akan berlanjut dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Saudaraku, pertanyaan itu sebenarnya wajar karena mereka adalah wanita yang pada umumnya secara fisik tidak kuat seperti para pria. Tetapi pertanyaan itu juga menunjukkan kekhawatiran dan ketidakberdayaan mereka. Karena kekhawatiran itulah membuat mereka salah fokus. Tidak fokus pada Yesus yang akan dirawat, diberi minyak dan rempah-rempah. Justru fokus mereka adalah pada siapa yang akan menggulingkan batu. Nah, sampai di sini saudaraku, saya ingin saudara bisa membedakan antara fokus kepada Yesus dan fokus kepada menggeser atau menggulingkan batu. Saudara-saudaraku, seharusnya murid-murid ini fokus pada Yesus. Karena itulah tujuannya. Tapi mereka terhalang. Dan justru mereka sekarang lebih fokus kepada penghalangnya. Yaitu batu yang besar, batu yang berat, penjagaan yang ketat. Itu yang menjadi fokus mereka. Saudara-saudaraku, masalah batu yang terguling itu adalah peristiwa ilahi. Batu tergeser itu adalah peristiwa ilahi, artinya satu peristiwa yang dikerjakan oleh Allah. Bukan satu peristiwa yang dikerjakan oleh manusia. Sehingga saudaraku berpikir, siapa yang menggulingkan batu itu membuat kita tidak akan pernah mengerti arti tentang kebangkitan. Dalam pikiran murid-murid, penggulingan batu itu adalah peristiwa manusia. Sehingga pertanyaannya adalah, siapa yang bisa membantu saya menggeser batu? Siapa yang bisa membantu saya menggulingkan batu itu? Ini pikiran manusia. Karena batu itu penutup kubur yang juga digeser, ditempatkan oleh manusia. Tetapi saya ingin katakan pada saudara sekali lagi bahwa batu yang terguling adalah peristiwa ilahi yang dikerjakan oleh Allah sendiri. Kalau kita membaca dalam Injil Matius, seorang malaikat pagi-pagi datang ke kubur dan menggeser batu itu. Nah, saudara-saudara, dari peristiwa ini ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari cara pandang murid-murid Yesus menjelang saat kebangkitan. Kita akan belajar dari apa yang terjadi dengan murid-murid. Kenapa mereka tidak fokus? Harusnya fokus
Mereka bersama-sama Tuhan Yesus 3,5 tahun, ngertilah apa yang sudah diceritakan, disampaikan oleh murid-murid. Tetapi ini poin satu, saudaraku, kenapa mereka salfok? Lupa pada janji. Lupa pada janji Tuhan. Lupa pada apa yang pernah Yesus sampaikan. Sebenarnya Tuhan Yesus pernah mengatakan tentang kebangkitan itu kepada murid-murid. Sudah disampaikan kepada murid-murid. Tetapi karena besarnya rasa khawatir, beratnya rasa kehilangan, membuat mereka lupa pada janji Tuhan yang sudah disampaikan. Kita lihat Matius 17 ayat 22 sampai 23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia dan pada hari yang ketiga akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Saya ulangi. Dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Nah, ini disampaikan kepada murid-murid. Dan waktu itu murid-murid itu pun sedih sekali. Saudara, sedih sekali. Ini bukan sedihnya cuma sekali, saudaraku. Ini sedih beneran. Ini bukan sedih bohongan. Jadi jangan kita bilang murid-murid itu emosi saja. Enggak, mereka ngerti waktu itu. Itu sebabnya mereka sedih. Tuhannya akan ditangkap, akan dibunuh. Tetapi pada hari yang ketiga akan dibangkitkan. Nah, saudaraku, tetapi saya katakan tadi, besarnya rasa khawatir, besarnya rasa kehilangan, membuat mereka lupa pada janji bahwa Tuhan akan dibangkitkan. Karena mereka fokusnya adalah siapa yang akan menggulingkan batu. Fokusnya pada berat dan besarnya batu penutup kubur. Sehingga apa yang sudah disampaikan Yesus itu tidak diingat lagi. Ya, apa yang sudah disampaikan Tuhan Yesus enggak ingat lagi. Saudara, saat saya dan saudara, saat kita menghadapi kesukaran, menghadapi sakit dan percobaan, sebenarnya kita juga sama seperti murid-murid. Kita sering salfok, betul? Kita sering salah fokus. Kita terlalu fokus pada besarnya masalah. Kita fokus pada beratnya persoalan. Sehingga khawatir kita lebih besar dari masalah itu sendiri. Saya ulangi, khawatir kita lebih besar dari masalahnya itu sendiri. Jadi seringkali kita ini lemah, gak berdaya bukan karena masalahnya. Bukan karena besarnya masalah, tapi karena khawatir yang lebih besar, takut yang lebih besar dari masalah itu. Jadi khawatir mana, saudara? Semutnya atau kalaunya? Itu kita, saudaraku. Itu saudara. Yang sering jadi kita gak berdaya itu kalau. Semutnya segitu, sudah sakit kalau gigit. Apalagi kalau semutnya segede gajah. Tapi kan saudara gak pernah berpikir, seandainya gajah segede semut bagaimana? Kita ini sering membesar-besarkan khawatirnya. Masalahnya gak pernah besar, saudaraku, segitu-segitu aja. Khawatirnya yang jadi besar. Nah, saudaraku, ini membuat kita lupa pada janji pertolongan Tuhan. Kita lupa pada kuasa Tuhan yang lebih besar dari persoalan hidup kita. Kuasa Tuhan lebih besar dari masalah kita. Tetapi kita fokus pada masalah yang sedang kita hadapi. Bukan pada Tuhan. Bukan kepada Yesus yang jelas-jelas lebih berkuasa.
Saudaraku, mari kita fokus pada Yesus yang bangkit. Amin. Fokus pada Yesus yang bangkit. Fokus pada Yesus yang menang. Fokus pada Yesus yang berkuasa. Jangan lupa janji Tuhan apapun yang kita hadapi. Pegang firman-Nya. Yang kedua, saudaraku, batu terguling bukan untuk jalan keluar. Batu yang terguling bukan untuk jalan keluarnya Yesus. Tubuh kebangkitan Yesus bukan terdiri dari darah dan daging. Tubuh kebangkitan Yesus adalah tubuh kemuliaan. Jangan kita berpikir kalau batu itu nggak disingkirkan, Yesus nggak bisa keluar. Tidak, saudaraku. Tunggu malaikat singkirkan batu, subuh, oh baru Yesus keluar, kan gitu tadi masalahnya. Ya, pertanyaan saya. Sehingga semua kita berpikir Yesus bangkit pagi-pagi. Kenapa pagi-pagi? Setelah malaikat menyingkirkan batu. Sehingga kalau saya bilang Yesus bangkit jam 7 malam, saudara pasti nggak mau terima. Padahal Yesus bangkit jam 6.001, saudaraku. Sore dia bangkit. Jadi pergantian hari dalam sebutan Alkitab itu begitu jam 6. Ya. Ingat Sabat berakhirnya kapan? Jam 6. Sabat, hari Sabat itu Sabtu berakhirnya kapan? Jam 6 di Israel. Kalau hari Sabtu sepi sekali. Begitu jam 6 tank lewat, rame, saudaraku. Kenapa? Udah bukan hari Sabat lagi, udah ganti hari. Gitu. Jadi saudaraku, batu terguling itu bukan untuk memberi kesempatan Yesus keluar dari kubur. Sebab tubuhnya bukan tubuh yang terdiri dari darah dan daging. Tidak ada unsur jasad kematian di dalamnya. Tubuh Yesus yang terdiri dari darah dan daging itu memang tidak ada di kuburan. Tetapi tubuh itu yang dipakai oleh Yesus, tubuh yang telah diubahkan. Tubuh yang tidak dibatasi, tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Misalnya ini tubuh kemuliaan. Saya mau ke rumah sebelah, saya nggak perlu lewat pintu sana. Saya bisa jalan aja. Tahu udah di sebelah, saudaraku. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Saya mau ke Los Angeles dengan sekejap mata, ting, gitu. Itu tubuh kebangkitan, itu tubuh kemuliaan. Dan itulah tubuh Yesus yang dibangkitkan itu. Yohanes 20 ayat 26. Ya. Yohanes 20 ayat 26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Dan sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, Yesus ada, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Kata-kata pintu-pintu terkunci ini penting, saudaraku. Karena ini akan membuat pertanyaan, dari mana Yesus bisa ada di ruangan itu? Nah, di sini saya ingin katakan sama seperti pintu kubur. Enggak perlu dibuka, Yesus bisa keluar. Pintu-pintu terkunci, Yesus bisa masuk ke dalam ruangan. Itu tubuh kebangkitan. Jadi saudaraku, batu yang terguling itu bukan untuk Yesus keluar. Yesus bisa keluar kapan saja setelah dia bangkit. Murid-murid yang berada di dalam ruangan dengan pintu terkunci kaget. Tiba-tiba Yesus ada. Yesus ada untuk menemui Thomas yang saat itu masih ragu-ragu. Dengan tubuh kemuliaan, Yesus tidak dapat dibatasi oleh apapun juga, baik ruang dan waktu. Untuk keluar dari kubur, tidak perlu batu disingkirkan. Yesus bisa melewati pembatas apa saja. Yesus bisa keluar dari kubur tanpa perlu batu itu disingkirkan. Yang ketiga, saudaraku, batu yang terguling untuk memperlihatkan bahwa kubur itu telah kosong. Ya. Jika Yesus bisa keluar dari kubur tanpa penghalang, tanpa batu penutup kubur,
Mengapa batu itu harus disingkirkan? Ya. Kenapa batu itu harus disingkirkan? Yang pertama saudaraku, batu disingkirkan agar orang bisa melihat jelas bahwa kubur itu kosong. Kubur itu udah gak ada orangnya lagi. Yesus gak ada di dalamnya. Yesus telah bangkit. Yesus telah tinggalkan kuburan. Yang kedua saudaraku, kubur kosong itu membuktikan Yesus hidup. Dan ini yang paling tidak disukai pemerintah Romawi, orang Yahudi, dan sampai hari ini. Banyak orang gak suka bahwa Yesus itu hidup. Lalu dibuat cerita palsu bahwa Yesus itu mayatnya dicuri orang. Nah, dan seterusnya untuk mengatakan bahwa Yesus itu enggak bangkit, begitu saudaraku. Tetapi saudaraku, kubur kosong itu membuktikan Yesus hidup. Amin. Lukas 24 ayat 5-6. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Ia tidak ada di sini," di kuburan maksudnya. Ia enggak ada di kuburan. Murid-murid wanita itu begitu lihat kubur kosong, dia kayak kalau saudara lihat di pintu itu kan gitu ya, masukin kepala sedikit gitu ya, untuk lihat apa yang di dalam gitu. Yang dia lihat adalah ada 2 malaikat di sana. Ada 2 orang disebut, itu malaikat saudaraku. Dan malaikat ini berkata, "Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ia telah bangkit." Malaikat berkata, "Mengapa kamu cari yang hidup di antara orang mati?" Saudara, Yesus yang hidup inilah yang kita percayai. Yesus yang hidup inilah yang menjadi tempat kita bersandar di saat lelah. Yesus inilah yang menjadi tempat kita menggantungkan hidup kita dan masa depan hidup kita semua. Saudaraku, Yesus yang hidup inilah yang harus menjadi fokus kita. Bukan batunya, bukan masalahnya. Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit. Itu yang terus harus jadi fokus kita. Batu disingkirkan adalah jawaban untuk kekhawatiran murid-murid. Ketika mereka tiba di kubur, batu telah disingkirkan. Murid-murid khawatir tentang hal yang belum terjadi, lalu hal yang belum tentu terjadi. Jadi kekhawatiran kita ini untuk hal-hal yang belum terjadi. Mungkin nanti terjadi, beneran terjadi. Gitu. Tapi ada lagi kita ini khawatir untuk hal-hal yang belum tentu terjadi. Belum tentu terjadi, tapi khawatir kita sudah begitu besar. Nah ini murid-murid. Tetapi jawabannya adalah batu sudah disingkirkan. Sebagai peristiwa ilahi. Peristiwa Tuhan, bukan peristiwa saya. Artinya Tuhan yang bekerja menyingkirkan batu itu. Saudaraku, bukankah itu juga yang sering terjadi pada kita? Khawatir untuk hal-hal yang belum tentu terjadi. Beratnya masalah, besarnya rasa khawatir membuat kita jadi salah fokus. Pagi hari ini saudaraku, Yesus yang bangkit dan hidup harus menjadi fokus kita. Besarnya rasa khawatir, beratnya beban hidup jangan membuat kita jadi salah fokus. Yesus yang bangkit itulah jadi fokus kita dalam semua masalah yang kita hadapi. Yesus jadi fokus kita saat kita sakit. Yesus jadi fokus kita saat kita menangis. Yesus jadi fokus kita saat kita menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Saudara-saudaraku, ada banyak batu yang memang harus disingkirkan dari hidup kita. Ada banyak batu-batu penghalang
dalam jalan hidup kita yang harus kita singkirkan. Saudaraku, jangan kita berpikir batu di luar, ternyata batu di dalam diri kita itu juga banyak yang harus kita singkirkan. Dan itu jadi penghalang, itu pengganggu fokus kita. Ada batu sakit hati, halo saudara? Biasanya kita membenarkan sakit hati kita. Hari ini minta Tuhan singkirkan itu, amin. Jangan fokus pada sakit hati, fokus pada Yesus yang bangkit, amin. Ada batu tidak mau mengampuni karena merasa saya benar, dia salah. Saudaraku, saya katakan seandainya memang benar-benar kita benar, mengampuni itu adalah hal yang penting. Kalau kita benar berarti orang lain yang betul? Kalau orang salah, dihukum atau diampuni? Ya, saudara harus pikirkan seperti itu. Kita bukan Tuhan yang menghakimi atau menghukum. Kita adalah milik Tuhan yang diberi hati penuh kasih. Itu jadi penghalang berkat, penghalang sukacita, penghalang masa depan. Ada batu iri hati. Iya saudaraku, orang bilang iri hati tanda tak. Tapi kita pelihara. Buang, minta Tuhan singkirkan. Kita nggak bisa kok singkirkan. Batu-batu ini terlalu berat, besar, karena sudah bertahun-tahun ada di hatimu. Tapi Yesus yang bangkit mampu menyingkirkan itu semua, amin. Ya, ini saudaraku, ada batu mau menang sendiri, nggak peduli orang lain. Itu kelihatan kan, dalam keluarga, dalam bergereja juga. Mau menang sendiri, nggak peduli orang lain, nggak peduli siapapun. Nah itu batu yang harus kita singkirkan. Tapi kita nggak bisa menyingkirkan sendiri. Tetapi pagi hari ini saya beritahu saudara, ada Tuhan yang bangkit, amin. Ya kita perlu fokus pada Tuhan yang bangkit, pada Yesus yang bangkit, Yesus yang menang. Dan Yesus itulah yang membuat batu-batu itu tersingkir. Jangan kita repot dengan batu-batu itu, fokus pada Allah. Allah yang menjadi perisai, Allah yang menjadi senjata bagi kita untuk menyingkirkan batu-batu penghalang itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Fokus pada Yesus yang bangkit, kita juga akan mengalami kuasa kebangkitannya. Bapa di sorga, sebab Engkau hidup, hidup kami jadi berarti. Tolong kami untuk fokus pada Yesus yang bangkit, bukan fokus pada batu yang menjadi penutup penghalang segala hal dalam hidup kami. Kiranya Yesus menolong kami untuk tetap memandang Yesus dalam menghadapi segala hal. Berkati roti dan anggur yang akan kami nikmati sebagai tubuh dan darah Tuhan, sehingga kami benar-benar diingatkan akan korban Yesus, darah Yesus yang tercurah di Golgota, dan itulah yang membuat kami hidup sampai hari ini. Biar roti dan anggur menjadi kekuatan baru dan semangat baru untuk kami sebagai tubuh dan darah Tuhan bagi kami semua. Berkati dan tolong kami untuk mengikuti perjamuan kudus dengan penuh hikmat, dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Nanti kita akan mengambil ke depan sesuai protokol kesehatan. Silakan dari Ibu Sally. Silakan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati
tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. ada hari esok. Oh, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. hidup jadi berarti sebab Dia hidup, because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives. Oh, because He lives. Because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know of the future. Because He lives, because He lives, sebab Dia hidup. sebab Dia Hidup, hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab
jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita sama-sama berdiri. Sebab Dia hidup. Ada hari esok untuk saya dan saudara. Sebab Dia hidup, kita semua bisa sanggup dan tabah menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup ini. Angkat roti, hosti dengan tangan kanan. Inilah tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan karena kita, supaya kita memiliki masa depan di dalam Dia, hidup dalam pemeliharaannya. Dengarkan firman Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara, hosti yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan tubuh Yesus? Haleluya. Haleluya. Makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan. Inilah darah Yesus yang tercurah di Golgota. Darah untuk mengampuni dosaku dan dosamu. Darah yang menyucikan hidup kita semua. Darah yang memberikan kita pengharapan untuk masa depan kita semua di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dengar firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Sesat aku dulu kala, kini ku dipimpin. Kita mengangkat tangan kita bersyukur karena anugerahnya sangat besar. Anugerahnya yang telah ku terima. Sesat aku dulu kala, kini ku dipimpinnya. Kami adalah domba-domba yang sesat pada mulanya. Kami terhilang, kami salah jalan. Tetapi bersyukur Yesus adalah gembala yang baik, telah menemukan kami. Dan dengan darah yang tercurah di Kalvari, kami ditebus, diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Bahkan dengan kebangkitan Tuhan, kami dibuat menjadi seorang yang berarti. Kami dijadikan berarti oleh Tuhan, berarti bagi Tuhan, berarti bagi keluarga, berarti bagi pekerjaan Tuhan, dan berarti bagi semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih oleh kebangkitan Tuhan, hidup kami jadi berarti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati semua yang hadir dalam ibadah ini, baik di gereja maupun di rumah masing-masing. Tuhan memberkati dengan berkat-berkat
jasmani, berkat-berkat rohani. Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami semua jika kami masih ada batu-batu penghalang yang membuat kami tidak fokus. Biar darah Yesus tolong kami, singkirkan semuanya, sehingga dalam perjalanan kami sejak saat ini, kami fokus pada Yesus yang bangkit, fokus pada Yesus yang menang, pada Yesus yang berkuasa. Yes, amin. Terima kasih Tuhan, memberkati korban persembahan persepuluhan anak-anak-Mu. Dari sorga Tuhan buka pintu berkat, sehingga berkat melimpah pada setiap keluarga, berkat melimpah pada setiap pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami pulang dengan selamat, biar hari ini menjadi hari yang indah bersama dengan keluarga. Kami menikmatinya karena Tuhan mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus, serta kita semua sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan, kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sekian ibadah kita pagi hari ini. Selamat pulang, selamat menikmati hari bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati.